Last call, pal. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world upon your shoulder. For well you know that it's a fool who plays it cool by making his world a little colder. Na 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 na. Hey Jude, don't let me down. You have found her, now go and get her. Let it out and let it in. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better, 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 better. You don't look too messed up. Yeah, well, everything below the neck works fine. Terkadang kita lupa kehidupan yang kita jalani
menjadi seperti ini. Bawa aku pergi dari sini. Kita lupa bahwa ada cara lain untuk hidup. Cara mudah untuk menggapai cita. Kita lupa, semua ini dapat menjadi milik kita. Aku ingin pindah ke Meikarta. Bawa aku pergi dari sini. Gencarnya promosi Meikarta membuat bisikan anak ini kerap terngiang dalam benak kita. Berbagai materi promosi proyek tersebut secara terang-terangan membandingkan Meikarta yang diklaim lebih superior dari Jakarta. Grup Lipo, pengembang Meikarta, memulas Jakarta dengan warna yang bernuansa kusam dan gelap, dengan suara latar hujan dan alunan piano yang sendu. Melalui iklan ini, Meikarta berusaha membuat warga Jakarta gelisah tentang pengalaman mereka dengan kotanya, mulai dari kemacetan, kriminalitas, hingga sampah. Berbagai elemen ini dirangkai untuk membuat kesan buntu, bahwa Jakarta sudah rusak dan tak bisa diselamatkan lagi. Bisikan bocah kecil tadi tampil sebagai sebuah wadah yang menampung jeritan warga Jakarta yang tak lagi tahan dengan kotanya, seolah mereka ingin pergi dari sana. Pergi kemana? Tentu saja, ke Meikarta. Tapi sebelum itu, musik memainkan asendo untuk menciptakan suasana optimis. Lalu narator bicara manis. Kita lupa bahwa ada cara lain untuk hidup. Kontras dari Jakarta, Meikarta ditampilkan sebagai kota modern yang mewah. Langit Meikarta biru dengan cahaya matahari yang terang. Hijau pepohonan dan kupu-kupu yang berkeliaran memberi kesan bahwa lingkungan Meikarta alami dan asri. Meikarta ditampilkan sebagai jalan keluar bagi kebuntuan Jakarta. Ia menjamin keamanan, sistem transportasi yang baik, dan bebas polusi. Grup Lipo juga dengan jumawa membual soal betapa modernnya Meikarta. Meikarta punya komputer ala fiksi ilmiah, toko baju ala fiksi ilmiah, dan jendela rumah ala fiksi ilmiah. Meikarta memiliki teknologi yang belum ada di dunia. Tapi tunggu dulu, Meikarta juga belum ada di dunia. Proyek ini masih dalam tahap pengembangan dan terancam mandek karena belum dapat izin. Lalu, apa sebenarnya yang dijual oleh Grup Lipo kalau barangnya sendiri belum ada? Imaji. Meski mengklaim sebagai hunian murah yang bisa dibeli semua orang, pemasaran Meikarta menargetkan konsumen kelas menengah atas yang tinggal di wilayah Jabodetabek. Dalam iklan ini misalnya, kamera menyorot Jakarta dari balik kaca mobil yang menyeratkan adanya jarak. Jakarta yang menjadi objek kamera adalah Jakarta yang kumuh, yang identik dengan sampah dan kriminalitas dalam pemukiman kelas bawah. Keinginan atau bahkan kemewahan untuk bisa pindah ke Meikarta adalah milik gadis kecil yang bisa melihat semrawutnya Jakarta dari nyamannya mobil pribadi. Iklan ini tidak mewakili gadis kecil lain yang ibunya baru saja dirampok di tengah hujan yang menjadi objek dari kamera. Imaji yang dilekatkan pada Meikarta dekat dengan imajinasi kenyamanan hidup kelas menengah atas urban. Imaji untuk tinggal di kota metropolitan kelas dunia yang memiliki Central Park seperti New York dan sistem terintegrasi seperti Shenzhen. Namun, yang sebenarnya menakutkan dari iklan ini atau iklan-iklan properti yang lain adalah ia menjauhkan kota dari jangkauan warga. Bisnis properti membuat warga kehilangan akses dalam membentuk lingkungan kota. Warga tidak punya andil dalam memutuskan bagaimana seharusnya kota ditata, fasilitas apa yang ia butuhkan, dan bagaimana ia diatur. Pengembang propertilah yang punya kekuasaan untuk melakukan hal ini. Warga hanya bisa memilih dan membeli kalau mampu. Iklan properti hadir sebagai justifikasi yang membuat keadaan ini seolah-olah wajar. Promosi Meikarta menegaskan bahwa warga lemah, warga tidak dilibatkan dalam membenahi Jakarta. Sehingga, satu-satunya jalan untuk bisa hidup layak adalah dengan membeli properti di luar Jakarta, di daerah yang belum serusak Jakarta. Segala promosi properti di media tidak mengatakan bahwa, pada mulanya, para pengembang besarlah yang punya akses untuk membangun ruang kota. Para pengembang besarlah yang punya kekuatan untuk menciptakan segregasi ruang yang melahirkan pemukiman kumuh, pemukiman bagi mereka yang tidak mau atau tidak mampu pindah ke Meikarta.